saya mau membahas tentang bagaimana cara mengurangi air dengan kita melihat air yang harus kita kurangi sekian persen agar air ataupun bau tidak ada dalam kolam itu, agar terjaganya air biar ikan-ikan kita tetap sehat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara mengurangi air dengan kita melihat air yang harus kita kurangi sekian persen agar air ataupun bau tidak ada dalam kolam itu, agar terjaganya air biar ikan-ikan kita tetap sehat. Ini ada beberapa kolam yang saat ini memang lagi kalau kita bahas itu pengurangan secara full. Dan ini pengurangan secara setengah dari kubik air yang ada dari kolam yang ada. Ini kenapa kok dikurangi seperti ini? Karena 2-3 hari yang lalu itu memang sebenarnya airnya sudah diganti gitu, tapi tidak diganti full. Tetapi ketika kita lihat di hari tadi ini kok airnya sedikit lebih keruh gitu, jadi kita ganti lagi setengah. Begitulah teman-teman, namanya kita dilanda dengan cuaca yang notabene itu kemarau panjang seperti ini, dengan kondisi pH dan air yang memang benar-benar tidak akurat benar kan gitu sih. Nanti selagi hujan pun hujannya terlampau tinggi begitu. Itu makanya tak bilang sama teman-teman begini, bahwa air itu adalah salah satu tonggak terpenting di dalam suatu peternakan. Ya seperti ini, kita melihat memang benar-benar air kita itu memang harus baik agar hasil dari pembesaran kita itu tetap baik. Jadi ini mungkin teman-teman setelah lihat video ini pasti teman-teman ada yang bertanya, kenapa airnya kok berbeda warnanya? Iya, karena saya ini masih menggunakan sumur cincin namanya. Sumur cincin ada, sumur bor ada. Dan kebanyakan untuk air kolam itu selalu saya tandonkan di sana terlebih dahulu gitu. Nah ini, jadi ketika kemarau panjang kemarin itu sangat berdampak sekali untuk air kita ini, yang dimana air yang dikeluarkan dari sanyo itu dari sumur itu dia keruh begitu. Inilah dia contohnya. Jadi kalau kita di fase seperti ini mau menghijaukan air itu sudah sangat sulit. Tetapi saya pastikan ini air sehat begitu. Ini air sehat yang memang benar sudah kita treatment. Makanya kayak teman-teman semua itu saya sarankan ketika beternak, kita memang harus punya feeling dan kita harus punya beberapa cara agar air kita itu agar tetap sehat begitu kan. Nah ini jadi ada sebagian juga yang memang harus kita kurangi secara full. Contohnya seperti ini. Jadi ini kita kurangi secara full, secara air kita kurangi secara full. Kenapa? Karena memang airnya itu sudah sangat tercemar, bau. Iya, memang di musim kemarau kemarin saya sedikit mencegah untuk pergantian air. Memang saya kurang yang biasa 2-3 hari itu udah saya ganti. Ini enggak. Yang setiap pagi udah saya ganti pinomat 20% dari kubik airnya, ini enggak begitu. Kenapa? Karena memang di tempat kami ini kalau sudah sulit air ya sulit sebenarnya air itu. Tapi alhamdulillah di beberapa hari ini memang sudah ada hujan, jadi kita berani ganti air, kita berani lihat kondisi ikan, dan alhamdulillah kondisi ikan kita tetap sehat walafiat begitu kan. Jadi teman-teman semua itu bisa melihat bahwasannya kunci beternak itu hanya airnya. Hanya ya tentang manajemen pakan dan lain-lain itu mengikuti kadar air yang ada gitu. Ya alhamdulillah lelenya semua sehat, tanpa ada sepertinya alhamdulillah sehat semua dengan pembesaran yang sedikit merata. Ya hanya di beberapa memang yang sedikit ya kembali bahwasanya kita dilanda dengan musim kemarau dan sebagaimana kemarin ini sedikit sulit bagi kita sebagai peternak itu. Nah ini yang teman-teman semua, dalam berbudidaya itu kuncinya adalah airnya. Itu selalu saya ingatkan berkali-kali.
Jadi ketika memang airnya itu sehat, ya alhamdulillah bibit kita dan pembesaran kita sehat. Jadi gini teman-teman semua, bahwasanya ini ada beberapa apa ya? Ada beberapa ukuran yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Kenapa kita setelah kita sortir, itulah gunanya sortir, bahwasanya kita melihat adanya beberapa ukuran dan itu kita bedakan. Dan itu dan seperti ini contohnya. Ini dengan full air yang udah kita kurangin, nanti langsung kita tambah airnya dengan setengah dari isi kolam aja. Kenapa? Karena di musim-musim seperti ini dengan air dan cuacanya tidak menentu, kita memang harus memberikan restan yang sedikit lebih banyak begitu. Nanti pokoknya 1 hari kita tambah tanpa ada pengurangan sedikit pun. Kenapa? Ya tadi, bahwasannya ketika musim panas seperti ini, cuaca itu memang benar-benar panas. Jadi ikan itu ya seperti apa ya? Kalau kita bilang ya apa ya? Kondisi air yang tidak baik nanti jadinya gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kayak gini. Kenapa kok sudah berani ngefullkan air? Ini di dalam ini kisaran ada 3.000-an ekor sampai 4.000-an ekor begitu kan. Kenapa kok airnya selalu kita tinggikan? Harus. Karena semakin padat isinya, harus semakin besar juga kubik airnya. Maka oksigen di dalam itu memang harus kita upayakan kita upayakan itu biar dapat sirkulasi udara di dalamnya, biar lele itu banyak gerak dan sebagaimana. Itu bagian dari peternak kita kalau kita ingin melalui cepat pembesarannya. Dan insya Allah ini di bulan depan ini sudah panen dengan kisaran per kolam ini bisa sampai 250 kilo sampai 300 kilo. Nah itu dia, tapi di sekilo 10 diperkecil lagi begitu kan. Ada yang lebih kecil dari itu, tapi rata-rata udah segitu. Jadi yang mau panen itu kisaran di bulan depan itu ada 3 kolam. Dan 3 kolam ini yang berisi 3.000 sampai 4.000 ekor. Itu teman-teman. Jadi kita ini bulan depan juga sudah melakukan periode-periode panen sebenarnya gitu. Jadi nah kayak gini teman-teman semua, bukan berarti ketika kita lihat musim panas yang seperti ini dengan cuaca yang memang benar-benar ekstrim, yang kita ambil ekstrim itu dengan panas yang luar biasa, banyak lele-lele yang sedikit mengambang kepala, tapi dia tetap sehat karena panasnya tadi. Jadi dia mengambil udara dari luar. Dan ini seharusnya sudah harus kita tambahkan air, ya sedikit-sedikit aja enggak apa-apa. Dan jadi nanti dalam area apapun, contohnya kayak gini, kita hidupkan aja 1-2 jam kan otomatis bertambah airnya, sama seperti ini juga gitu. Jadi teman-teman semua itu harus memang benar-benar memang harus benar-benar melihat secara jernih gitu. Kenapa? Bagaimana ketika air itu tidak kita tambah, bagaimana ketika air itu harus kita biarin aja begitu kan. Jangan semua itu diambil rata. Oh ya 3 hari 4 hari nanti baru ganti air. Oh ya nanti 2-3 minggu baru ganti air, tidak. Maka setiap peternak itu sebenarnya itu kan memberikan arahan-arahan 2-3 hari, seminggu 2 minggu. Itu kan bagian dari ketika mereka sudah tahu kondisi air mereka itu seperti ini dengan treatment yang sangat luar biasa. Tapi kebanyakan dari teman-teman semua ataupun kebanyakan dari yang saya lihat itu bahwa kebanyakan dari kita itu masih memiliki sifat arogansi, yang dimana lele itu adalah termasuk salah satu hewan yang buruk. Jadi hidup di mana aja bisa hidup, enggak. Dia tetap akan hidup, tetapi pembesarannya ya sama-sama kita tahu begitu kan. Banyaknya kondisi-kondisi yang kita katakan itu gini. Air yang kurang sehat maka akan menghasilkan ikan juga yang kurang sehat. Gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua itu jangan ragu untuk melakukan ternak. Ini semua itu tidak butuh tidak sulit untuk menjalani ini semua. Kita itu dalam beternak itu hanya butuh ketelitian. Namanya kita merawat hewan-hewan hidup yang notabene itu dari kecil hingga besar, tentu yaitu yang harus kita rawat seperti target-target yang sudah atau pembelajaran yang sudah kita tentukan, teman-teman semua. Itu aja. Jadi
Mungkin untuk teman-teman semua, mungkin dari video yang saya bahas ini, mungkin sekiranya teman-teman semua memang mempunyai pembelajaran di luar dari itu, ya enggak masalah. Terkadang kita itu menyamakan dengan cuaca di Jawa harus disamakan dengan cuaca yang di Riau, tidak bisa. Itu bagian-bagian dari orang-orang yang memang benar-benar, ya ketika kondisi air kita di Riau ini seperti ini, ya kita harus mengikuti cuaca Riau, peternak Riau. Jangan kita itu mengikuti peternak-peternak yang notabene seperti di cuaca dingin dan lain, tentu beda. Ya saya dalam beternak ini baru kali ini saya menjumpai hal-hal yang seperti ini, yang notabene itu kemarau yang sedikit panjang, kita tambah air itu makin rusak. Ya seperti ini memang. Padahal airnya jernih bisa dikatakan. Nah, tapi syukur alhamdulillahnya itu di beberapa hari belakangan kemarin memang sudah ada hujan, jadi kita sudah berani nambahkan air. Mungkin cukup sekian aja teman-teman semua. Yang perlu teman-teman ingat bahwasanya tidak ada yang sulit, semua bisa, apapun dilakukan pasti semuanya bisa gitu. Jangan ragu, jangan takut tidak terjual, jangan takut. Namanya orang beternak, apapun pasti laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.